Assalamualaikum Bang Andre. Waalaikumsalam, Sreva. Sehat Mas ya? Alhamdulillah. Nih sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Jak TV dalam program Tokoh kita. Kita bisa mulai nih ya, langsung ya. Sama-sama, ayo. Oke. Ya, silakan duduk, Sreva. Ya. Dan pemirsa, saat ini saya sudah bersama Bang Andre, ataupun biasa disapa dengan Mas Yuli Andre Darwis, Ketua dari KPI Pusat. Dan saat ini kita langsung akan berbincang dengan Mas Andre, atau Bang Andre, Uda ya, lebih biasa disebut Uda ya. Tapi saya boleh manggil Bang ya. Baik, Bang Andre, ini kan sebagai Ketua KPI Pusat pasti kesibukannya luar biasa nih ya. Nah, kesibukan saat ini sedang apa sih Bang Andre? Ya, sekarang pertama KPI sudah 2 tahun setengah ya, kami diamanahkan, dan periodisasi KPI ini agak unik dari lembaga negara lain. Kita cuma 3 tahun. 3 tahun. Jadi fase kita itu sekarang tinggal 6 bulan lagi ke depan. Nah, namun dalam periodisasi ini beberapa teman-teman yang dikategorikan masih bisa mencalonkan diri, karena biasanya rata-rata ada yang 2 periode mencalon konsentrasi ke sana. Tetapi itu hal yang personal ya. Tapi kalau bicara kelembagaan, KPI lagi serius melakukan sebuah task force pemilihan umum 2019. Baik. Dengan adanya gugus tugas KPU, Bawaslu, dan Dewan Pers, dan juga Komisi Penyiaran Indonesia. Baik. Itu pengawasan terhadap penyiaran pemilu. Nah, itu kan kesibukan dari KPI sendiri ya. Nah, kalau Bang Andre sendiri nih, kesibukan saat ini sedang apa sih Mas? Selain mengurusi KPI Pusat. Iya, kalau saya sendiri kebetulan saya baru kelahiran putra ya. Oh, alhamdulillah. Baru putra Selamat pertama. sebelumnya. Mas Reva kurang lebih udah 8 bulan sih. Alhamdulillah. Cuma karena lagi bertumbuhnya, kadang-kadang di rumah ya kadang-kadang agak rewel ya. Jadi rewel, jadi kondisi fisik tubuh memang menjadi sesuatu yang tidak stabil. Betul. Karena harus bangun yang di luar jam biasanya begitu ya. Dan oleh sebab itu, yang lainnya mungkin dengan hektiknya kegiatan ini, saya mencoba membagi waktu khususnya dalam hal penyimbangan dalam olahraga. Karena kalau olah rasa ini udah sering saya. Olah rasa merasakan ini, merasakan itu. Jadi pikirannya macam-macam, olahraganya. Raga ini agak sedikit kurang saya sekarang sih, Mas Reva. Karena dengan padatnya jadwal, apalagi tahun ini adalah tahun pemilu, kemudian KPI juga harus memberikan penyampaian perhatian khusus dan menyamakan persepsi ke teman-teman Komisi Penyiaran Indonesia Daerah seluruh Indonesia juga. Baik, berarti memang nih saat ini kesibukannya sedang jadi bapak siaga lah, kurang lebih begitu ya. Kalau di rumah begitu. Kalau di rumah begitu. Nah, ini terkait dengan tadi kan Bang Andre sempat mengatakan bahwa olahraganya nih lagi digenjot lagi nih. Sebenarnya hobinya apa sih? Saya itu dari dulu tuh olahraganya itu renang, Mas Reva. Renang? Iya. Oke. Justru itu pada periodisasi Persatuan Renang seluruh Indonesia, saya masuk dalam organisasi ini menjadi Dewan Pakar. Baik. Ya, Dewan Pakar. Tapi kadang-kadang ya kadang-kadang orang mencanain bukan Dewan Pakar, Dewan Makar kali. Dewan Makar. Ya minimal makarin orang untuk olahraga renang. Gitu. Karena olahraga. Kalau sebagai atletis renang, saya mungkin jauh lah dari orang ahli di bidang renang. Tetapi karena ini hobi, saya sangat menikmati. Tapi yang permasalahan yang paling krusial sama kayak sepak bola, bahwa kita tuh kekurangan kolam renang yang kira-kira aksesnya lebih gampang gitu, Mas Reva. Yang mudah diakses oleh masyarakat kurang lebih gitu ya. Betul. Baik. Nah, Bang Andre, ini kan Anda dikenal sebagai seorang pakar komunikasi yang bisa dikatakan relatif muda banget gitu ya. Nah, ini awal ceritanya bisa terjun ke KPI ini seperti apa sih sebenarnya? Iya. Perjalanan saya kebetulan, saya selalu bilang bidang saya itu kalau bahasa Arabnya sirotol mustaqim. Jadi lurus saja jalannya. Karena S1 saya di bidang komunikasi jurnalis, S2 saya di bidang komunikasi massa atau mass communication, S3 saya media studies atau kajian media. Jadi karena kita sudah mendapatkan ilmu, tapi konsekuensinya tentu harus berbagi. Betul. Saya mah agak cepat. Karena dalam proses perjalanan hidup saya itu selesai S1 saya itu cukup lama, hampir 6 tahun. S1 cukup lama, baik. Tapi saya kejar dengan S2 saya yang tepat waktu 2 tahun, S3 saya 3 tahun. Jadi bahkan saya di level generasi saya yang paling cepat mendapatkan PhD atau gelar doktor di bidang komunikasi. Pas di usia 30 waktu itu. Dan yang paling mungkin di antara zamannya itu, saya paling cepat dan paling muda waktu zamannya itu. Kurang lebih tahun 2000...
10 ya, 10. Berarti di usia 30 sudah dapat gelar doktor. Iya, Itu komunikasi. berarti anggapnya kayak balas dendam di S1-nya karena lama gitu ya, Pak Andre ya? Iya, bisa jadi seperti itu Mas Rema. Jadi dengan itulah saya mungkin tiba-tiba saya diamanahkan oleh teman-teman sarjana komunikasi se-Indonesia, tepatnya 2013. Saya dalam sebuah kongres ke-6 Ikatan Sarjana Komunikasi di Indonesia, saya terpilih menjadi ketua umum Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia. Sarjana Komunikasi Indonesia. Nah, dalam konsep itu tentu banyak organisasi ini membawahi afiliasi bidang-bidang yang sebenarnya menjadi naungan komunikasi seperti branding, humas, jurnalistik, media, dan lain-lain sebagainya. Nah, dalam perjalanannya kurang lebih 3 tahun saya menjadi ketua umum, tiba-tiba ada satu panggilan, ada lembaga negara yang membutuhkan keahlian-keahlian di bidang penyiaran untuk menjadi komisioner pada waktu itu, yang mana kita tahu komisioner KPI ini agak sedikit repot. Karena kenapa? Karena pertama harus melalui panitia seleksi. Betul. Yang ditunjuk oleh presiden dalam hal ini pemerintah. Dari nama-nama itu kemudian dipilih 27 nama. 27 nama ini akan di fit and proper test oleh DPR RI. Saya sebenarnya mendorong teman-teman yang ahli di bidang media ini untuk ikut. Kurang lebih ada 7 atau 8 orang. Dalam proses panitia seleksi malah semuanya gugur. Dan saya waktu itu mendaftar paling terakhir. Dan nomor 688, akhirnya saya daftar. Malah saya yang masuk sampai ke DPR dan terpilih oleh DPR, paripurna DPR, dan tiba-tiba di 9 orang ini kami pemilihannya itu bukan suara terbanyak di DPR, tetapi 9 orang ini berkumpul siapa yang kira-kira menjadi ketua di sini. Dari komisioner tadi. Dari komisioner tadi. Nah, dari 9 itu mungkin karena saya paling bontot, yang suka melayani orang dan sebagainya, nggak ada kepentingan. Saya orang kerja dan profesional, ya teman-teman pilih saya jadi ketua. Ya anggap aja ini bagian dari sebuah lintasan takdir kita, saya syukuri aja sih. Di umur yang relatif muda sudah menjadi ketua umum dari Sarjana Komunikasi ataupun Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, dan juga dipercaya dan diberi tanggung jawab sebagai ketua KPI. Ini ngatur waktunya gimana sih sebenarnya? Ya, ini karena ini... Masih aktif nggak Bang yang di Sarjana Komunikasi ya? Kebetulan prestasi saya itu 4 tahun, jadi berakhir 2017 awal. Jadi setelah saya kurang lebih 3 bulan menjadi ketua KPI Pusat, kami masuk fase suksesi. Akhirnya sebenarnya peluangnya besar, teman-teman mendukung saya untuk menjadi ketua umum kembali. Tapi dengan sebuah pertimbangan panjang, ini kan bukan sekedar pride atau sekedar status, tapi ada tanggung jawab. Ada orang yang lebih tepat untuk mengurus organisasi sosial ini. Akhirnya saya tidak mencalonkan dan fokus kepada KPI. Dan sekarang alhamdulillah saya memang fokus totalitas di Komisi Penyiaran Indonesia dengan konsep ya apa yang bisa kita lakukan yang terbaik lah. Dan kalau Bang Andre kan tadi lihat ataupun saya informasikan, dapat informasi dari Bang Andre S1 di komunikasi, S2 lanjut ke komunikasi. Kalau tadi bahasa Arabnya Siratal Mustaqim gitu ya. Nah sebenarnya apa sih yang membuat Bang Andre ini tertarik masuk ke dunia komunikasi khususnya penyiaran? Tapi tahan dulu karena kita harus jeda sejenak, pemirsa tetap bersama kami dalam program Tokoh Kita.